Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman dahulu kala di negeri Mesir, berkuasa seorang raja yang sangat zalim dan sombong bernama Firaun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menindas kaum Bani Israel. Suatu ketika Firaun mendapat ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Karena ketakutan, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum tersebut harus dibunuh. Di saat yang penuh bahaya itu, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Musa. Ibunya merasa sangat cemas dan takut kehilangan anaknya. Atas petunjuk Allah, ia memasukkan bayi Musa ke dalam sebuah peti kayu dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Peti itu terbawa arus hingga sampai ke tepi istana Firaun dan ditemukan oleh istri Firaun, yaitu Ratu Asia. Ratu Asia sangat menyayangi bayi itu dan memohon kepada Firaun agar dijadikan anak angkat. Allah menakdirkan bayi Musa menolak susu dari semua wanita, hingga akhirnya ibunya sendiri yang dipanggil untuk menyusuinya. Sehingga Musa tumbuh besar dengan aman di dalam istana musuhnya sendiri. Ketika Musa telah dewasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa, suatu hari ia melihat ada orang Mesir yang memukul seorang saudaranya dari Bani Israel. Karena marah, Musa memukul orang Mesir itu dan tidak sengaja menyebabkan kematiannya. Mengetahui hal itu, Firaun murka dan ingin menghukum mati Musa. Dengan berat hati, Musa melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Di sana ia tinggal, bekerja menggembala ternak, dan akhirnya menikah. Selama bertahun-tahun tinggal di Madian, suatu hari saat sedang membawa ternak melewati Bukit Tur, Musa melihat api yang menyala. Ketika ia mendekat, Allah berfirman melalui pohon bidara yang tidak terbakar itu. Allah mengangkat Musa menjadi seorang rasul dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir menghadapi Firaun, menyerukan kebenaran dan membebaskan Bani Israel. Allah pun memberikan dua mukjizat besar kepada Musa, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan tangannya yang dapat memancarkan cahaya terang. Musa memohon agar saudaranya Harun yang lebih pandai berbicara dijadikan pembantunya dalam berdakwah. Musa dan Harun pun pergi menghadap Firaun. Mereka menyerukan agar Firaun meninggalkan kesombongannya, menyembah Allah yang Maha Esa, dan membebaskan kaum Bani Israel. Namun Firaun menolak dengan keras dan menantang Musa untuk menunjukkan kekuatannya. Di sebuah lapangan luas yang dipenuhi ribuan penonton, diadakanlah pertandingan antara mukjizat Allah dan sihir manusia. Ratusan penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang terlihat bergerak-gerak seperti ular karena tipu daya mereka. Musa pun melemparkan tongkatnya yang seketika berubah menjadi seekor naga raksasa yang nyata dan melahap habis semua benda sihir itu. Melihat keajaiban tersebut, para penyihir pun sadar dan langsung bersujud beriman kepada Allah meskipun mereka tahu ancaman hukuman mati dari Firaun menanti. Karena Firaun dan kaumnya tetap membangkang, Allah menurunkan berbagai bencana sebagai azab dan peringatan, mulai dari banjir besar, serangan belalang, katak yang memenuhi rumah, hingga sungai Nil yang berubah menjadi darah. Namun hati mereka tetap keras. Akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir di tengah malam. Ribuan orang pun berjalan meninggalkan perbudakan menuju kebebasan. Ketika Firaun tahu bahwa mereka telah pergi, ia sangat marah. Ia mengerahkan seluruh pasukan dan kavaleri terbaiknya untuk mengejar dengan niat ingin membasmi mereka. Bani Israel terperangkap di tepi Laut Merah. Laut luas terbentang di depan, sementara pasukan Firaun sudah tampak di belakang. Mereka panik dan putus asa. Namun Nabi Musa berkata dengan yakin bahwa Tuhannya bersamanya dan akan menolong. Atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut.
Secara ajaib, air laut terbelah menjadi dua bagian, membentuk jalan darat yang kering dengan dinding air yang tinggi di kanan dan kiri. Seluruh Bani Israel pun berjalan menyeberang dengan selamat. Melihat jalan itu terbuka, Firaun dan pasukannya masuk mengejar dengan sombong. Namun tepat ketika semua pasukan Firaun berada di tengah laut dan Bani Israel sudah sampai di seberang, Allah memerintahkan air untuk kembali menyatu. Laut pun menutup kembali, menenggelamkan Firaun, pasukannya, dan segala kesombongan mereka. Mayat Firaun kemudian terdampar di pantai dalam keadaan utuh, menjadi pelajaran nyata bagi seluruh manusia bahwa kekuasaan Allah tidak ada bandingannya. Setelah terbebas dari Firaun, Nabi Musa membawa kaumnya menuju ke Gunung Sinai. Di sana Musa dipertemukan dengan Allah selama 40 malam untuk menerima wahyu dan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Namun saat Musa pergi meninggalkan mereka, sebagian kaumnya yang lemah iman justru membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Ketika Musa kembali dan melihat hal itu, ia sangat marah dan kecewa. Patung itu pun dihancurkan dan mereka yang bersalah diberikan hukuman sebagai peringatan. Selama puluhan tahun, Nabi Musa memimpin perjalanan Bani Israel mengembara di padang pasir. Allah selalu melindungi mereka dengan awan penahan panas dan menurunkan rezeki berupa mana dan salwa. Namun sayang, banyak di antara mereka yang sering mengeluh, membantah, dan mendurhakai perintah Allah. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Musa membawa kaumnya sampai di perbatasan Palestina, tanah suci yang dijanjikan Allah. Namun karena rasa takut yang berlebihan terhadap penduduk yang kuat di sana, Bani Israel menolak untuk masuk dan berperang demi kebenaran. Karena ketidakpatuhan itu, Allah menetapkan bahwa mereka akan terus mengembara di padang pasir selama 40 tahun hingga generasi yang penakut itu tiada. Nabi Musa alaihissalam mengakhiri hidupnya di usia yang sangat tua, tepatnya di Bukit Nebo di seberang tanah yang ia impikan. Ia wafat dengan tenang setelah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berjuang menegakkan kalimat Allah dan membebaskan manusia dari perbudakan. Kisah hidupnya menjadi sejarah abadi yang penuh dengan mukjizat, kesabaran, dan bukti nyata kemenangan kebenaran atas kebatilan. Demikianlah kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang penuh mukjizat. Dari bayi yang dihanyutkan di sungai hingga menjadi pembebas yang teguh. Ia mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari segala kesombongan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.